Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai bauran pemasaran atau marketing mix. Yang mana pada materi bauran pemasaran ini ada 3 indikator yang akan kita bahas. Yang pertama, mengenai pengertian bauran pemasaran. Yang kedua, mengenai tujuan dari bauran pemasaran, dan yang ketiga mengenai komponen atau unsur yang terdapat pada bauran pemasaran. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari bauran pemasaran. Di sini saya memaparkan pengertian menurut para ahli. Yang saya paparkan yaitu pengertian marketing mix menurut Kotler dan Armstrong. Marketing mix adalah perangkat alat pemasaran taktis yang dikendalikan yang terdiri dari produk, harga, distribusi, dan promosi yang dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan dalam target pasar. Sedangkan menurut Buchari Alma, marketing mix adalah strategi mencampur kegiatan-kegiatan marketing agar dicari kombinasi maksimal sehingga mendatangkan hasil yang paling memuaskan. Berdasarkan kedua pengertian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa bauran pemasaran adalah salah satu strategi pemasaran yang menggabungkan beberapa elemen di dalam marketing mix itu sendiri yang dilakukan secara terpadu agar dapat mempengaruhi respon pasar sasaran. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu mengenai tujuan dari bauran pemasaran. Tujuan dari bauran pemasaran ini ada 3. Yang pertama yaitu periklanan atau advertising, yang kedua promosi penjualan atau sales promotion, dan yang ketiga pemasaran langsung atau direct marketing. Tujuan yang pertama yaitu periklanan. Periklanan ini suatu kegiatan yang penting dalam marketing mix. Tujuan utama dari periklanan adalah untuk memberikan informasi tentang produk, baik itu barang ataupun jasa, kepada konsumen untuk meningkatkan penjualan. Yang tujuan kedua, promosi penjualan atau sales promotion. Suatu kumpulan berbagai insentif yang dirancang untuk mendorong pembelian suatu barang ataupun jasa, yang mana kegiatan inti dari promosi penjualan ini berjangka pendek ataupun tidak dilakukan secara berulang-ulang. Tujuan dari sales promotion yaitu untuk dapat meningkatkan penjualan. Kegiatan ini bisa dilakukan dengan cara pemberian diskon, pengadaan kontes, pemberian kupon, ataupun sampel produk. Tujuan yang ketiga yaitu pemasaran langsung atau direct marketing, adalah sebuah sistem pemasaran interaktif yang menggunakan satu atau lebih media iklan untuk menghasilkan tanggapan atau transaksi yang dapat diukur pada suatu lokasi. Tujuan dari direct marketing adalah untuk meningkatkan produk atau jasa yang kita tawarkan secara langsung kepada konsumen yang dianggap target pasar potensial. Jadi inti dari tujuan marketing mix yaitu untuk meningkatkan penjualan. Kita masuk kepada materi yang ketiga yaitu mengenai komponen atau unsur dalam marketing mix atau bauran pemasaran. Pada awalnya unsur atau komponen ini terdiri dari 4P. Namun seiring dengan perkembangan zaman, 4P ini berkembang menjadi 7P yang mana terdiri dari produk, price, place, promotion, process, people, and physical evidence atau packaging. Kita bahas komponen yang pertama yaitu produk. Produk merupakan semua komponen yang dari kinerja layanan yang menciptakan nilai bagi pelanggan. Produk yang ditawarkan harus memiliki kualitas yang tinggi dan kelebihan dari kompetitor sejenis. Riset tentang produk sangat penting untuk menunjang keberhasilan bisnis, sehingga produk yang Anda tawarkan dapat memuaskan konsumen. Yang kedua, komponen price atau harga. Penentuan harga untuk produk juga harus diperhatikan. Tentunya konsumen ingin harga yang kita tawarkan itu murah dan mendapatkan margin yang besar dari penjualan. Penentuan harga dalam strategi marketing mix dapat dilakukan melalui perhitungan HPP atau harga pokok penjualan yang nantinya dapat dihitung
dan juga harga pokok penjualan dengan menambah persen margin yang Anda inginkan. Selanjutnya komponen yang ketiga yaitu promosi. Promosi adalah suatu unsur yang digunakan untuk memberitahukan dan membujuk pasar tentang produk atau jasa yang kita tawarkan pada perusahaan melalui iklan, penjualan pribadi, promosi penjualan, maupun publikasi. Komponen yang keempat yaitu place atau tempat. Ini memilih dan mengelola saluran perdagangan yang dipakai untuk menyalurkan produk atau jasa yang kita tawarkan untuk melayani pasar sasaran serta mengembangkan sistem distribusi untuk pengiriman dan perniagaan produk secara fisik. Komponen yang kelima yaitu proses, merupakan semua prosedur aktual, mekanisme dan aliran aktivitas yang digunakan untuk menyampaikan jasa. Elemen proses ini memiliki arti sesuatu untuk menyampaikan jasa. Proses dalam jasa merupakan faktor utama dalam bauran pemasaran jasa, seperti pelanggan jasa akan senang merasakan sistem penyerahan jasa sebagai bagian jasa itu sendiri. Lanjut ke komponen yang keenam yaitu people atau orang, merupakan semua pelaku yang memainkan peranan penting dalam pelayanan sehingga dapat mempengaruhi persepsi pembeli. Elemen dari orang adalah pegawai perusahaan, konsumen, dan konsumen lain. Semua sikap dan tindakan karyawan, cara berpakaian karyawan, dan penampilan karyawan memiliki pengaruh terhadap keberhasilan penyampaian produk. Komponen yang ketujuh yaitu physical evidence atau bukti fisik, merupakan hal nyata yang turut mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli dan menggunakan produk atau jasa yang kita tawarkan. Unsur yang termasuk dalam sarana fisik ini antara lain lingkungan atau bangunan fisik, peralatan, perlengkapan, logo, warna, dan barang-barang yang lain menyangkut dengan produk yang kita tawarkan. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi bauran pemasaran atau marketing mix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.